Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deha Ditriani dari kelas 12 TPJ 1. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Oke, untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa, yang pertama dari masa Revolusi Kemerdekaan, yang kedua dari masa Republik Indonesia Syarikat, yang ketiga masa demokrasi liberal, yang keempat masa demokrasi terpimpin, yang kelima masa Orde Baru, dan yang keenam masa reformasi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada masa Revolusi Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Agustus 1949. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Undang-Undang NRI tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan besar berada di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Nah, untuk yang kedua yaitu ada sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus ini dilaksanakan sidang PPKI. Sidang tersebut mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden RI. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. PPKI dibubarkan dan dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang diresmikan pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman Singodimedjo. Untuk yang keempat yaitu ada Kabinet Pertama. Susunan Kementerian Pertama sesuai dengan ketentuan Undang-Undang NRI tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 20 September 1945 yang dipimpin sekaligus oleh Presiden Soekarno. Untuk yang kelima yaitu ada maklumat pemerintah 5 Oktober 1945. Pemerintah mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembentukan partai politik. Untuk yang keenam yaitu ada kabinet pada masa Revolusi Kemerdekaan. Setelah dikeluarkannya maklumat, terjadilah pergantian sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Pada masa ini terbentuk sejumlah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu ada pemberontakan. Nah, pada masa ini Revolusi Kemerdekaan ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Nah, untuk yang kedua yaitu ada masa Republik Indonesia Syarikat pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, untuk yang pertama yaitu ada Republik Indonesia Syarikat. Sejak 27 Desember berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah bentuk menjadi negara serikat atau Republik Indonesia Syarikat. Nah, untuk yang kedua dari masa ini ada pemberontakan. Pada masa awal Republik Indonesia Serikat ini terjadi sejumlah pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada masa demokrasi liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang pertama pada masa ini ada UUDS 1950 sebagai konstitusi. Setelah bubarnya RIS, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Untuk yang kedua dari masa ini ada hal-hal negatif dan positif sistem parlementer. Kebijakan pemerintah jangka panjang banyak yang tidak dapat terlaksana karena masa kerja kabinet rata-rata pendek. Pemerintah berhasil melaksanakan program-programnya seperti dalam bidang pendidikan, peningkatan produksi, ekspor, dan mengendalikan inflasi. Untuk yang keempat yaitu ada masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 12 Maret 1967. Pada masa ini ada Dekret Presiden 1959. Yang pertama, pemerintah memberlakukan kembali UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, Presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Yang ketiga, terjadi berbagai penyimpangan dari kerangka yang telah ditetapkan dalam UUD NRI tahun 1945. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pemberontakan. Yang pertama, untuk kedua kalinya PKI berupaya mengganti ideologi Indonesia dengan ideologi komunis melalui pemberontakan G30 SPKI pada 30 September 1965. Yang kedua, tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan atau kudeta. Nah, untuk yang kelima yaitu masa Orde Baru pada tanggal 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Pada masa ini sistem pemerintahan sistem berdasarkan UUD NRI tahun 1945 yaitu sistem presidensial, yaitu presiden menjadi penyelenggara negara dan bantuan para menteri. Yang keenam yaitu ada masa reformasi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Yang pertama, kebijakan berkaitan kebebasan berpolitik. Adanya pembaharuan politik pada masa reformasi diantaranya. Yang pertama, kemerdekaan pers. Yang kedua, kemerdekaan membentuk partai politik. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis. Yang keempat, diberlakukannya otonomi daerah.
Yang kedua dari masa ini ada amandemen UUD NRI tahun 1945. Pada masa ini dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD NRI tahun 1945, termasuk mengenai penyelenggaraan negara. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi Persatuan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.